Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajan Rohim dan ini NIM saya. Saya akan membacakan cerita The Nightingale and the Rose. Bagian 1. Mahasiswa yang sedang jatuh cinta. Di sarang pohon, di taman burung bulbul bernyanyi. Lagunya indah dan dia menyanyikan dan dia bahagia. Suatu hari dia melihat seorang siswa muda di taman. Dia bilang dia akan berdansa denganku jika aku memberinya mawar merah, kata pelajar. Tapi kebunku tidak ada mawar merah. Dan ketika dia mengatakan ini, matanya berkaca-kaca. Setiap hari saya belajar filsafat dan saya membaca semua hal yang dikatakan orang bijak tentang kebahagiaan. Sekarang kebahagiaanku tergantung pada sekuntum mawar merah. Burung bulbul mendengar ini dan berkata kepada dirinya sendiri, akhirnya inilah kekasih sejati. Setiap malam saya bernyanyi tentang cinta dan pemuda ini menderita karena cinta. Siswa melanjutkan, saya mencintai putri profesor dan besok ada pesta dansa di istana pangeran. Cintaku akan ada di sana. Jika saya mengambil mawar merah, dia akan berdansa dengan saya. Jika saya tidak memiliki mawar merah, dia tidak akan berbicara kepada saya. Siswa muda itu melihat sekeliling taman. Ada mawar kuning dan mawar putih, tapi tidak ada mawar merah. Kasihan aku, katanya. Aku butuh satu mawar merah, tapi aku tidak melihatnya di taman ini. Kata burung bulbul. Cinta adalah hal yang luar biasa. Itu lebih berharga daripada zamrud, opal, dan mutiara. Anda tidak dapat membeli cinta di pasar dengan koin emas. Para musisi akan memainkan biola mereka, dan cintaku akan menari mengikuti musik mereka, tapi tidak akan berdansa denganku. Saya tidak punya mawar merah untuk diberikan padanya. Siswa jatuh ke rumput dan mulai menangis. Seekor kupu-kupu mendengarnya dan bertanya, mengapa dia menangis? Seekor bunga aster bertanya kepada temannya, kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis? Kata kadal hijau kecil. Dia menangis untuk mawar merah, kata burung bulbul. Mawar merah? Mereka semua menjawab, itu konyol. Hewan-hewan lain tertawa, tapi Nightingale mengerti. Dia memperhatikan siswa itu dengan sedih dan memikirkan misteri cinta. Pengorbanan burung bulbul. Di tengah taman yang indah pohon mawar, burung bulbul terbang ke pohon mawar dan berkata, beri aku mawar merah, serunya, dan aku akan menyanyikan lagu terindahku untukmu. Maaf, mawarku putih seperti salju gunung dan buih laut, jawabnya. Tanyakan pada saudaraku yang tumbuh di sekitar jam matahari. Mungkin dia bisa membantu Anda. Nightingale terbang ke jam matahari dan berkata kepada pohon mawar, beri aku mawar merah, serunya, dan aku akan menyanyikan lagu terindahku. Maaf, mawarku berwarna kuning seperti dafodil, jawabnya. Tanyakan pada saudaraku yang tumbuh di bawah jendela pelajar. Mungkin dia bisa membantu Anda. Nightingale terbang ke jendela dan meminta mawar itu. Beri aku mawar merah, serunya, dan aku akan menyanyikan lagu terindahku untukmu. Maaf, mawarku merah seperti karang di sekarang di laut. Tapi musim dinginnya dingin dan cabangku patah. Tahun ini saya tidak punya bunga, tapi aku hanya butuh satu mawar merah. Apakah tidak ada yang bisa kulakukan? Ada satu hal yang dapat Anda lakukan, tapi saya tidak akan memberitahu Anda hal yang mengerikan. Katakan padaku,
Aku tidak takut, kata burung bulbul. Jika kamu menginginkan mawar merah, kamu harus membangunnya di bawah sinar bulan dengan musik dan mewarnainya dengan darahmu sendiri. Kamu harus bernyanyi untukku sepanjang malam dan menekan melawan salah satu duri dan menekan salah satu duriku sepanjang malam. Kamu harus bernyanyi dan darahmu akan menjadi darahku. Kematian adalah harga yang mahal untuk membayar sekuntum mawar, kata burung bulbul. Semua orang menyukai kehidupan. Saya suka hidup. Saya suka terbang dan melihat bunga-bunga, mencium harumnya ditiup angin. Tapi cinta lebih baik dari hidup. Dan hati seorang pria jauh lebih penting daripada hati seekor burung. Siswa akan memiliki mawarnya. Burung bulbul terbang kembali ke taman dan melihat siswa itu terbaring di rumput. Matanya penuh dengan air mata. Berbahagialah, kata burung itu. Kamu akan mendapatkan mawar merahmu. Dan besok malam kamu akan menari dengan cintamu di pesta pangeran. Aku akan membuat mawar untukmu di bawah sinar rembulan. Dengan musik, dan dengan darah hatiku sendiri. Saya hanya meminta satu hal. Anda harus berjanji untuk menjadi kekasih sejati. Murid itu mendongak kaget dan mendengarkan tetapi tidak mengerti apa yang dikatakan burung bulbul. Dia hanya mengerti hal-hal di buku. Tapi pohon elk mengerti dan dia berkata, "Nyanyikan aku lagu termanismu, burung bulbul kecil. Aku sedih ketika kamu tidak ada di sini." Burung bulbul bernyanyi untuk pohon elk. Siswa mendengar lagunya dan berkata, "Ya, musik ini sangat indah, tapi biasa burung benar mengerti. Apakah bisa burung benar-benar mengerti cinta?" Dia bernyanyi dengan baik, tapi dia seperti seorang seniman, dan semua orang tahu bahwa seniman itu tidak tulus. Dia hanya memikirkan musik dan tidak pernah melakukan sesuatu yang praktis untuk membantu siapapun. Dia bangun, masuk ke rumahnya, berbaring di tempat tidurnya dan tidur. Saat malam tiba dan bulan bersinar, Nektel terbang ke pohon mawar. Dia menekankan hatinya ke salah satu durinya. Sepanjang malam dia menyanyikan lagu-lagu termanisnya. Bulan kristal yang dingin mendengarkan dan darah burung bulbul perlahan meninggalkannya. Di bagian atas pohon mawar, sekuntum bunga mulai tumbuh. Awalnya pucat, perak seperti hati baru. Tapi pohon itu berteriak, "Mendekatlah." Burung bulbul mendekat dan bernyanyi lebih keras. Lalu mawar itu menjadi merah muda seperti mawar merah dicemplung perak. "Mendekatlah, Nektel, burung bulbul kecil," kata mawar itu. "Datang dan mendekat. Jika tidak, harinya akan tiba sebelum bunga mawar itu habis." Burung bulbul mendekat dan saat duri itu menusuk hatinya, dia bernyanyi tentang cinta yang tidak pernah mati. Dia merasakan sakit yang kuat dan suara menjadi semakin lembut. Akhirnya mawar pun siap. Mawar merah yang indah, merah seperti langit timur. Kemudian Nektel kecil menyanyikan lagu terakhirnya yang paling indah. Bulan putih mendengarkan dan dia melupakan matahari di timur dan tetap di langit untuk mendengarkannya. Mawar merah mendengar lagu itu dan membuka kelopaknya di udara pagi yang dingin. Para gembala yang tertidur terbangun ketika mereka mendengarnya dan sungai membawa pesannya ke laut. Pohon mawar mendengar lagu itu dan berteriak, "Lihat, burung bulbul kecil itu. Mawarnya sudah habis." Tapi burung bulbul tidak mendengar karena dia sudah mati di rumput dengan duri di hatinya. Keesokan harinya saat makan siang, sang pelajar bangun dan melihat keluar jendelanya. "Untung sekali," katanya. "Ini mawar merah yang sangat indah. Saya yakin nama latinnya panjang." Dia mengambil mawar dari pohon. Dia memakai topi dan berlari ke rumah Putri Profesor sedang duduk di dekat pintu. "Lihat, ini mawar merah untukmu. Malam ini kamu harus berdansa denganku."
seperti yang kamu janjikan. Anda akan memakainya di sebelah hati Anda dan saya akan mengatakan, aku mencintaimu. Gadis itu tidak tersenyum, tetapi dia menatapnya. Maafkan aku, dia tidak berkata. Saya tidak suka warnanya, bajuku biru, warnanya merah. Dan satu hal lagi, Putra Chamberlain memberi saya perhiasan. Semua orang tahu bahwa permata lebih mahal daripada bunga. Saya tidak ingin mawar Anda. Kamu sangat tidak tahu, terima kasih, kata pelajar dengan marah. Dan dia melemparkan mawar itu ke jalan. Pada saat itu sebuah gerobak lewat dan roda-rodanya menggilis bunga itu. Kamu sangat kasar, kata gadis itu. Aku akan berdansa dengan Putra Chamberlain, bukan denganmu. Kemudian kemudian dia berdiri dan masuk ke rumahnya. Mahasiswa itu mulai berjalan pulang. Cinta adalah hal yang bodoh, katanya. Saya lebih suka belajar buku. Mereka jauh lebih menarik dan berguna. Ya, logika jauh lebih berguna daripada cinta. Saya akan pulang dan belajar filsafat dan metafisika. Dan itulah yang dia lakukan. Sekian cerita dari Nightingale and Rose. Dari saya, Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.